Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Eko Kakak ngobrol spontanitas dalam batas kewajaran dan kesadaran. Banyaknya parpol ternyata tak juga kunjung terjadi kemakmuran bagi bangsa dan negeri ini. Parpol pun tak sadar entah mau kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, atau justru parpol hanya berkolaborasi bahkan menjadi semacam perseroan terbatas atau PT, sebuah perusahaan untuk mengeruk keuntungan untuk diri mereka sendiri dan kelompoknya. Ikuti obrolan spontanitas dari Eko Kakak. Halo bro. Halo. Bayar. Oke, Surabaya ini panas sih. Panas membara, tapi nggak ada ya kasih aksi atau apa yang benar-benar semua aksi kita ketahui lah. Selama ini ya orang-orang miskin, orang-orang nggak punya ya yang teriak, dan orangnya itu saja kan, bosan juga, jenuh itu. Nah, sekali-kali atau berulang kali orang kalangan menengah, orang yang mampu menolong orang yang miskin gitu loh, terkait kesejahteraan, keadilan. Ya kan? Gak musim kok. Kita ngobrolin apa namanya, ngobrolin rakyat, masyarakat, awu-awu itu dasarnya. Tapi yang menarik gini, kemarin oleh sebentar, selama ini yang melakukan aksi kebanyakan orang yang kalangan menengah ke bawah, orang miskin teriak-teriak. Ya mudah saja, udah kasih uang receh aja sudah diam, udah. Ya itu kalau sedih saya. Ya, kalau yang bisa diam ya. Sekali-kali orang kaya, orang menengah yang peduli kepada orang yang nggak punya, orang miskin gitu loh. Masa orang miskin yang nolong orang miskin kayak seperti saya, membantu orang miskin juga, kadang bingung saya ini. Loh ya, kesadarannya bagaimana gitu loh. Ya katanya ini hidup bersama ya, satu nusa ya, satu bangsa, satu bahasa ya. Nah ini kan udah nggak jelas ini. Nah, pertanyaannya ini yang sering kali melakukan aksi-aksi, orang nggak punya, orangnya itu saja, kadang jenuh, bosen juga, dan gampang gampang disimak lah. Nah, ini apa, persoalan apa, wah ujung-ujungnya duit lagi, uang lagi. Ya mohon maaf ya, saya lama-lama gregetan bahasa Surabaya nih. Nah, gitu loh. Ayo apa, tapi kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa bergerak kok. Nggak ada amunisi kita nggak bisa bergerak. Sementara itu kita kan memang tidak pernah mengandalkan itu dari orang lain. Tapi yang menarik gini, kemarin dari Singosari itu kan ada pembicaraan kita akan berlanjut ke Jogja, akan dibawa ke Jogja keputusan dari perbincangan kita di Singosari itu sama Pak Jati dan juga Pak Marzuki ya, dua anak-anak Bung Karno ini, anak-anak ideologis dari Bung Karno ini yang masih sangat mencintai NKRI ini, tidak luntur oleh jabatan oleh uang-uang yang tidak jelas. Sementara ya banyak orang-orang yang mengaku putra Bung Karno, anak Bung Karno, anak ideologis, tapi sudah luntur ideologinya, bahkan Pancasila mereka tidak tahu. Nah gimana Mas Eko kemarin itu, dan apa tindak lanjutnya untuk ke Jogja besok itu, bagaimana itu? Gini ya, kalau berbicara biologis dari Bung Karno masih ada lah ya, bisa dari orang tuanya ya kebetulan aja yang tolol, yang kompal aja yang dijunjung ya, yang diusung ya, mohon maaf saya tidak menyebutkan siapa ya, ini yang terjadi
Karena apa? Bahaya bagi oligarki atau orang-orang yang punya kepentingan di republik ini kalau dipimpin orang-orang yang jujur ya, orang-orang yang ideologinya Pancasila, orang-orang yang benar ingin mewujudkan cita-cita Pander itu akut mereka gitu itu. Jadi terkait masalah untuk yang kita diskusikan ya, yang di Singosari itu ya, yang kita ketahui lah Singosari ya, dengan apa Kertanegara, Kenaro dan semuanya ya, sebelum ada Majapahit itu ya, kita ketahui dengan negara kitab ya, negara Kartogama ya, ya kalau seingat saya seperti itu. Ya kemarin memang ada dua tokoh yang katakan, dan dia memang sangat berjasa juga ya untuk berbicara demokrasi ya. Kebetulan beliau ya, saya katakan beliau itu karena sepuh ya. Yang semestinya kan beliau itu orang sepuh, orang yang lebih tua gitu, orang terhormat. Tapi sekarang nggak, masih muda dibeliaukan. Nah, ini kan ngawur semua, belum tahu track recordnya seperti apa, manfaatnya apa. Pusing ya berbicara dialektika, estetika, etika apapun. Ini yang terjadi di era reformasi. Jadi yang didiskusikan ini terkait bagaimana ya dengan kondisi bangsa seperti ini ya, situasinya ya sudah beradul ya, rezim ini yang 2 periode. Jadi ya mohon maaf dulu orang-orang ini atau beliau ini sangat apa ya, mungkin ada sangat mensupport ya dengan presiden ini karena dengan nawacitanya gitu loh. Dan saya ingat pada tokoh yang ada di Surabaya ini saya katakan bener apa enggak gitu, apa nanti menjadi nawa duka ya, nawa kan 9 duka ya, sekarang sudah ada 18 ini dukanya ini gitu. Jadi terkait tentang situasi bangsa dan negara, nanti bagaimana nanti itu yang mau katakanlah diusung ya untuk dibawa ke Jogja ya, kita ketahui Jogja ini kan daerah istimewa ya, ya kita berkumpul ya mungkin dengan akademik ya seperti itu, intelektual ya, orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu, terkait tentang situasi bangsa dan negara, nanti bagaimana nanti itu yang mau katakanlah diusung ya untuk dibawa ke Jogja ya, kita ketahui Jogja ini kan daerah istimewa ya, ya kita berkumpul ya mungkin dengan akademik ya seperti itu, intelektual ya, orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu. Ya saya juga nggak tahu ya, karena ini yang memiliki ide gagasannya juga dari Pak Profesor gitu loh, Pak Pri Handoyo seperti itu. Ya saya sebutkan langsung aja, hingga saya lanjutkan ke Pak Jati, orang menyebutnya Eyang ya, Jati Kusumo, yang kita ketahui dedikasinya ya tidak diragukan lagi ya. Dia pernah menjabat sebagai ketua, sebagai menjabat DPR RI ya di era Orde Baru seperti itu. Ya, karena dulu kendaraannya alat politiknya kan PDI ya, belum ada PDIP yang seperti sekarang ini. Jadi masih nasionalis, masih ada lah untuk ideologinya. Tapi jangan lupa ya, mereka juga menjunjung tinggi budaya. Ya nanti apa yang dibahas ya, tapi sedikit bocoran ya, kemungkinan yang dibahas terkait tentang untuk kembali lagi ke
Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ya 1945 yang asli ya, dan Pancasila gitu loh. Karena selama ini kita udah berantakan karena landasan kan udah mengajunya kepada amandemen ya keempat tahun 2002 yang dimanfaatkan ya hingga dengan liberalis. Ya, sekarang demokrasinya saya selalu mengatakan kapitalis sekuler ya. Terus ya ini kan sudah apa ya, sudah beradul ya antara monarki dan oligarki gitu. Ini fakta loh, saya mengatakan. Jadi mungkin arahnya mungkin akan ditindaklanjuti ya untuk ke Senayan ya. Karena kalau dulu kan kita katakan gedung DPR MPR kan keong mas zaman era Orde Baru, masih ingat ya? Ya. Keong mas. Sekarang anak-anak muda masa paham, nggak paham apa. Makanya saya mengatakan ini era reformasi ini menciptakan dan melahirkan generasi tolol ya, mohon maaf ya, ini memang seperti ini. Jadi beda dengan era kita dulu yang sering mengkritisi dengan kondisi bangsa ini menyangkut masa depan ya, terkait apa itu tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi generasi sekarang milenial ini kan sudah sudah hedonisme, jadi sudah nggak berpikir, sudah nggak berpikir tentang bagaimana situasi kondisi bangsa gitu, nggak ada, hanya kepentingan pribadi ya seperti itu. Dan sebenarnya juga nggak keliru juga karena yang membuat kan mereka gitu loh. Jadi banyak hal yang harus disikapi gitu loh. Dulu aja kita nggak dianjurkan ya untuk mengangsur ya atau kredit ya terkait barang atau apa. Sekarang wah udah ini kredit debito dan sekarang udah ke-12 ini saya katakan seperti itu. Mas Eko, banyak tokoh yang prihatin terkait dengan kebijakan penguasa sekarang ini sehingga bergeser. Fondasi bernegara kita itu bergeser, terlebih setelah adanya amandemen. Kenapa tidak ada partai politik yang merasa perlu untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945? Seperti mereka enjoy dengan yang Mas Eko sebutkan sebagai bentuk sekuler dan juga oligarki. Apa kira-kira pendapat Mas Eko terkait hal itu? Kenapa parpol itu, semua parpol seolah-olah diam, seolah-olah bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini baik-baik saja setelah meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen itu? Ya kata Pak Jatikusumo kan kita harus berpolitik dan berpartai politik. Jadi saya pernah mempertanyakan, ya ini kan terkait kredibilitas, akuntabilitas termasuk integritasnya dari partai politik seperti apa. Sekarang udah berapa partai politik? Ada 18 termasuk partai politik lokal. Nah, sebelum ini 5 tahun yang lalu berapa partai? Nah, ini yang terjadi. Kalau berbicara untuk kembali ke konstitusi atau undang-undang yang 1945 yang asli, ya karena gini loh ya. Karena tidak ada lah saya katakan ini terkait bicara integritas lagi, tidak ada bagaimana mewujudkan cita-cita menjadi bangsa gitu. Semua berjuang dan bergerak untuk kepentingan diri sendiri dan partai politik gitu. Dan kalau partai politiknya katakanlah terancam ya atau bagaimana, ada lagi namanya bergabung dengan partai politik lain atau istilahnya berkoalisi ya. Saya pernah menyebut anggaran
pendapatan belanja negara sekian berapa persentase gitu. Nah, terkait untuk ongkos politiknya dan segala semua untuk memperbutkan jabatan yang kembali lagi ya harta lah, ingin kaya raya dan ingin menguasai, nggak mau berbagi, jadi nggak berjuang untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, ya bahasa ya yang selalu untuk rakyat, apalagi suara rakyat, suara Tuhan, nanti kan ngawur juga gitu. Ya suara Tuhan ada firmannya gitu. Nah, ini kan enggak suara rakyat. Nah, ya, kalau rakyat tolol bagaimana? Nah ini yang terjadi. Ya akhirnya orang tolol yang dimanfaatkan orang-orang yang pintar seperti itu. Jadi nggak ada lah untuk nasionalis ya terutama, nggak ada itu kamuflase aja saya katakan. Lah buktinya rezim berganti tetap aja rakyat yang kaya makin kaya, yang miskin bertambah miskin lagi gitu. Nanti kalangan menengah bisa anjlok nih, bisa miskin apalagi dengan inflasi ya. Terus daya beli masyarakat kemudian apa mikirnya sampai ke arah sana. Terus di dalam partai politik apa ada kader-kadernya gitu ya. Sekarang nggak kader apa, tahanan politik aja nggak ada sekarang ya. Saya analogikan saat ini saya masuk partai politik, besok karena kecewa besok ya masuk partai politik. Ya, tidak ada masalah, nggak ada persoalan. Sebenarnya nggak boleh, karena setiap partai politik tetap punya visi misi, program dan segala macamnya. Tetapi yang menjadi tumpuan atau tujuan itu ya mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Semestinya kan di situ. Nah sekarang kan enggak, atas nama agama, akhirnya agama diperjualbelikan. Ya sekarang lebih parah lagi ormas ya, ormas Islam yang sudah puluhan tahun malah berafiliasi dengan konglomerat atau pengusaha untuk ikut juga terlibat dalam urusan tambang. Ya mohon maaf saya nggak menyebutkan. Lah itu kan udah ngawur. Lah ini mau apa? Mau dibawa kemana gitu loh. Jadi selalu saya katakan berantakan dan amburadul seperti ini. Jadi kalau berbicara ini semakin banyak partai politik apa menjamin partai politik untuk mewujudkan cita-cita Indonesia bangsa. Tidak pernah. Semua berjuang untuk dirinya, untuk partai politiknya, dan semua partai politik menjadi permasalahan bangsa dan negara ini. Karena di dalam partai politik itu tidak diajarkan namanya Prasetya Pancakarsa ya, gitu. Apa itu? Empat ya, ingat ya, dari butir-butir Pancasila itu untuk mewujudkannya. Nah, sekarang kan enggak. Gitu. Semua orientasinya bisnis, uang. Padahal yang dikelola itu kan sumber daya alam, milik tanah, air, milik bangsa. Semestinya kan untuk kemakmuran air atau suatu bangsa negara enggak. Enggak kan? Nah, ini yang terjadi sekarang. Jujur aja, partai politik ini apa seperti PT? Terus di belakang partai politik itu siapa? Untuk penggalang dana, untuk yang mensuplai terkait kebutuhan logistik ya, termasuk budgeting dan semuanya. Jadi ya kalau kita kembali lagi aja ke era Orde Baru ya, partai politiknya sedikit ya, semestinya kan kita harus berkaca gitu kepada negara adidaya kayak Amerika ya, Serikat atau United States of America ya, itu aja berapa partai politik yang ada, tidak lebih dari 3 kan. Ada partai Republik, ada partai, ingat ya, Demokrat ya, seperti itu. Kita 18 partai, semestinya 2 partai cukup.
ya gitu loh. Ya tetap harus ada oposisi gitu loh. Ini nggak berkoalisi semua. Terus oposisinya siapa? Katanya mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Ayo hitung-hitungan. Satu RT aja ya. Kita nggak bahas yang terlalu vulgar, mulu-mulu. Satu RT aja. Katakanlah 100 kakak. Berapa yang ikut partai politik? Saya katakan tidak lebih dari 50%. Bayangkan, terus dia mewakili dirinya, mewakili siapa? Gitu. Ini fakta loh. Ya terus terkait itu surat suara yang katanya aturan 17 tahun ke atas itu dapat surat suara, apa benar didistribusikan sesuai proseduralnya? Enggak kan? Kadang-kadang ada satu kakak saja yang semestinya 4 ya orang yang dapat suara cuma dapat 2. Lah untuk mewakili keluarganya aja nggak bisa kok, apalagi keluarga RT. Ya akhirnya berjuang untuk seenaknya diri sendiri. Lah ini fakta yang terjadi. Pertanyaannya pemilihan umum, terus partai politik itu siapa, demi siapa, oleh siapa. Ini yang terjadi. Dan dengan banyaknya partai politik apa bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan banyak ini. Sekarang aja sekolah aja daftar ulang terus. Wah, setiap tahun daftar ulang. Ini ketolol ini. Ini hanya untuk edukasi, pendidikan. Belum untuk kesehatan dan yang lain-lain. Nah gitu loh. Kita ini udah berantakan ini, saya katakan ini. Terus yang melakukan aksi-aksi demonstrasi seperti ini didistribusikan sesuai proseduralnya. Enggak kan? Kadang-kadang ada satu kakak saja yang semestinya 4 ya orang yang dapat suara cuma dapat 2. Lah untuk mewakili keluarganya aja nggak bisa kok, apalagi keluarga RT. Ya akhirnya berjuang untuk seenaknya diri sendiri. Lah ini fakta yang terjadi. Pertanyaannya pemilihan umum, terus partai politik itu siapa, demi siapa, oleh siapa. Ini yang terjadi. Dan dengan banyaknya partai politik apa bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan banyak ini. Sekarang aja sekolah aja daftar ulang terus. Wah, setiap tahun daftar ulang. Ini ketolol ini. Ini hanya untuk edukasi, pendidikan. Belum untuk kesehatan dan yang lain-lain. Nah gitu loh. Kita ini udah berantakan ini, saya katakan ini. Terus yang melakukan aksi-aksi demonstrasi seperti itu beda ya. Kalau terkait demonstrasinya untuk pekerja atau buruh, memang haknya yang diperjuangkan. Kan dia pekerja dalam perusahaan, gitu. Kan dia menuntut gaji upah yang layak. Lah, ya ini kan kewajibannya perusahaan. Lah ini kan atas nama lembaga, swadaya atau ormas dan segala macam. Ya saya bangga sebenarnya dengan adanya itu, tapi apa berpikir yang lebih besar? Enggak, berpikirnya hal yang kecil-kecil, ya persoalan apa itu gitu. Ujung-ujungnya kan udahlah restorasi, justice atau apa, selesai dapat sekian komisi atau apa. Sampai kapan nih? Gitu loh. Dulu ingat kan kita di era Orde Baru ada persyaratan atau kriteria namanya untuk mendirikan suatu lembaga swadaya. Sama halnya dengan pers. Lah pers ini nggak layak kok jadi wartawan, ya, kan parah ini. Ya, gitu loh. Ya ini wartawan itu apa gitu. Kadang-kadang nggak paham. Terus jurnalis itu apa? Kadang apa? Tapi bisa jadi pimret. Tak kasih naskah sekian, tulisan sekian. Nah, padahal tulisan nggak mentah itu baku, nggak paham. Ya, ini fakta loh ini yang terjadi. Jadi semua profesi ini bermasalah, apalagi yang katanya pilar keempat ini juga dibuat amburadul ya. Orang-orang tolol, teko, gombal, duobol ya, mona begitu mudahnya masuknya. Tapi jujur aja ya, dari sekian itu ya kadang aku berpikir bukan salah mereka ya, karena sempitnya lapangan pekerjaan. Tetapi ya semua kan harus ada dari segi kompetensinya gitu, layak apa tidak begitu. Ini kan enggak, kita ingat ya dulu masih mengaji 2182 bukan 4099 terkait kontrol sosialnya seperti apa. Ini kan ada yang mengontrol sosial, tapi untuk budaya, padahal budaya menyangkut
bukan hanya kode etik di situ. Budaya itu udah menyangkut namanya ini budi pekerti, moral, gitu loh, akhlak. Nah ini yang terjadi sekarang ada ya karena semua berlomba mengejar uang ya untuk kebutuhan ya ini yang terjadi. Ya mohon maaf, profesi apapun saya kritik sekarang karena apa, kondisi bangsa nggak baik-baik saja. Wali kotanya saya kritik, kalau saya mau menjilat atau berkhianat mudah bagi saya ya, saya masih kuat, masih konsisten dengan diri saya ya mohon maaf, masa yang demonstrasi orang-orangnya itu aja. Sekali-kali orang menengah, orang kaya mampu bantu dan saudara-saudara kita yang miskin untuk melakukan aksi demonstrasi di situ, memperjuangkan mereka. Selama ini enggak orang miskin terus yang muncul yang di lapangan terkait aksi begitu loh, protes orang selalu orang miskin, orang nggak mampu, itu aja ya kan udah dibungkam kok ya. Ini yang terjadi gitu loh ya, saya sedih ya, mohon maaf ya, saya nggak menyebutkan karena saya masih toleransi ya, atau menghormati rekan-rekan kawan-kawan saya juga. Jadi itu, jadi apalagi Mr. Sebelum jadi konteks yang lebih simpel bisa dijelaskan nggak terkait dengan parpol ini? Berarti parpol ini berapapun juga jumlah parpolnya, jika tidak kembali kepada tujuan berbangsa dan bernegara untuk mensejahterakan semuanya, yang pada faktanya setiap pergantian pemimpin di dalam pemilu tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat. Artinya berapa kali pun pemilu tetap saja rakyat akan semakin terpuruk, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Walaupun mungkin ada pemikiran sebagian orang, terutama dari Mas Eko tadi katakan bahwa yang berpikir untuk kembali kepada Undang-Undang 1945 asli itu hanyalah kalangan-kalangan tertentu dalam kelompok-kelompok ekonomi yang rendah sampai kelas menengah, sementara di tingkat ke atasnya tidak berpikir semacam itu. Iya, karena nggak ada kesadaran gitu loh. Anggaplah orang penggagas ya, punya ide-ide yang sangat kita dukung. Saya ingat dulu pahlawan ya, saya ingat Bakat saya juga seorang pejuang ya, veteran juga. Jadi perjuangan itu ya juga memerlukan pengorbanan. Kita ketahui lah pahlawan mengorbankan jiwa, harta ya. Dan ini kan apa ada orang-orang menggagas, untuk hartanya ya nggak mau berkorban. Untuk swadaya terus ya nggak masalah kalau ambil rata-rata semua masih memungkinkan dan masih mampu. Nah ini kan enggak ya, kita topang lah, kita talangi lah, Jawa ditalangi mereka semua ya Saja rakyat akan semakin terpuruk, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Walaupun mungkin ada pemikiran sebagian orang, terutama dari Mas Eko tadi katakan bahwa yang berpikir untuk kembali kepada Undang-Undang 1945 asli itu hanyalah kalangan-kalangan tertentu dalam kelompok-kelompok ekonomi yang rendah sampai kelas menengah, sementara di tingkat ke atasnya tidak berpikir semacam itu. Iya, karena nggak ada kesadaran gitu loh. Anggaplah orang penggagas ya, punya ide-ide yang sangat kita dukung. Saya ingat dulu pahlawan ya, saya ingat Bakat saya juga seorang pejuang ya, veteran juga. Jadi perjuangan itu ya juga memerlukan pengorbanan. Kita ketahui lah pahlawan mengorbankan jiwa, harta ya. Dan ini kan apa ada orang-orang menggagas, untuk hartanya ya nggak mau berkorban.
untuk swadaya terus ya nggak masalah kalau di ambil rata-rata semua masih memungkinkan dan masih mampu. Nah ini kan enggak, ya kita topang lah, kita talangi lah, Jawa itu ditalangi mereka semua. Ya harus berkorban, ya dengan waktu dan segala macam, termasuk hartanya, gitu loh. Ya kalau selama ini nggak ada pengorbanan terkait hartanya, ya mustahil dilakukan, gitu loh. Ya sekarang saya tanya ya, dulu memang saya juga saya bukan provokator, bukan, saya untuk kasih ya Bugatti ya dulu itu swadaya, dulu itu swadaya. Sekarang kan enggak. Nah kita melawan pemerintah karena punya anggaran, punya aparat dan segala macamnya, ya gitu loh. Ya orang langsung berangkat siap. Lah kita anggaran dapat dari mana? Ya swadaya. Lah swadaya kan ya kalau orang yang berjaya atau orang yang mampu. Kalau orang nggak mampu, ini yang harus di apa ya harus di sadari lah, dipahami gitu loh. Tidak hanya dipertimbangkan, tapi kalau bisa langsung bagaimana gitu loh. Nah ini kan enggak, lama ini terus begitu. Ini yang terjadi. Jadi perjuangan tanpa pengorbanan apalah artinya lah, seperti itu. Jadi kesadaran lagi, ya kita ingat ya, sedikit-sedikit menjadi bukit, atau bahasa Jawa kriwian dari grojokan, semua didasari dari diri kita masing-masing. Dan ada orang kaya pasti ada orang nggak punya atau orang miskin. Bagaimana apa sikap orang kaya terhadap orang miskin? Apa kita tega melihat orang miskin? Nah selama ini kan semua sudah serakah ya, udah tamak, udah untuk harta. Sekarang saya tanya, sekarang ramai bumbu kosong, lain sama juga bohong. Ini kan versi pemerintah, terus pakai LSM atau apa ya, ada. Nah, ini kan kepentingannya siapa? Ya kalau mau melawan, ayo kita lawan. Wong ini sudah berantakan, sudah salah kaprah kok. Saya mengatakan, saya ngomong seperti ini punya alasan gitu loh. Nah, udahlah, capek saya, lelah saya berbicara terus marah terus. Kita di sini mencoba berapa episode, nggak ada yang bayar. Ini aja manajer Bang, kopi rokok saya yang bayar, bayangkan ya. Tapi saya ikhlas. Karena apa? Manajer Bang nggak ada yang kasih, tak kasih aja meskipun hanya sebungkus rokok. Padahal itu manajer Bang bagus, setiap peristiwa dia selalu ekspresikan melalui video-videonya, gitu loh. Saya paham apa yang dilakukan Mrs. Bang ini, putra dari seorang pejuang arek-arek Surabaya juga. Oke, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Seger waras, sami-sami. sadar untuk pengorbanan, disiapkan pengorbanan yang siap berkorban, termasuk harta bendanya. Oke, terima kasih.